Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nibra Safet Sinulfan, NPM 2035165162222, Program Studi Ilmu Komunikasi. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2 Sistem Komunikasi. Saya akan membahas COVID-19 dan media massa. Secara ontologis atau hakikat dari coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19 ini merupakan virus baru yang oleh para ahli diyakini ditularkan dari hewan kelelawar dan terenggiling serta ular yang merupakan subjek perantaranya, sebab diketahui masyarakat Cina adalah penyuka kuliner ekstrim. Menurut hasil penelitian yang telah dipublikasi, SARS-CoV-2 merupakan virus alami dan bukan merupakan rekayasa laboratorium. Penyebarannya yang masif dan cepat bahkan ke hampir di seluruh belahan dunia membuat banyak negara cemas untuk melindungi warganya. Karena dalam persebarannya virus ini memiliki masa inkubasi 14 hari untuk menyebarkan ke penderita yang dengan tidak memiliki gejala dan kemudian ditularkan kembali ke penderita lain. Pandemi virus COVID-19 sudah berlangsung lebih dari setahun. Banyak korban berjatuhan baik yang bisa disembuhkan maupun yang pada akhirnya meninggal dunia. Gaya hidup masyarakat pun cenderung berubah. Kebanyakan cukup terpengaruh adanya pandemi ini. Mereka yang biasanya cukup mengabaikan masalah kebersihan dan kesehatan mendadak menjadi rajin mencuci tangan. Percaya atau tidak, berbagai perubahan perilaku masyarakat ini tidak lepas dari peran media massa yang cukup sigap dan gencar mengabarkan info terdiri seputar virus COVID-19. Tidak bisa dipungkiri, media memiliki andil dan peran yang cukup besar di tengah pandemi ini. Peran-peran media dalam pandemi. Yang pertama, memberikan kabar terkini mengenai virus COVID-19. Meskipun banyak orang yang pada akhirnya bosan dan menghindari berita seputar virus corona, pada dasarnya berita-berita terkait virus ini cukup penting untuk diketahui. Kita tidak perlu khawatir, media bukannya ingin menakut-nakuti kita dengan berbagai hal yang dikabarkan. Kita hanya perlu lebih waspada. Misalnya, ketika media massa mengabarkan peningkatan jumlah pasien yang cukup signifikan di daerah Jakarta, maka orang-orang dari kota lain yang hendak mengunjungi Jakarta atau ibu kota dapat mengurungkan niatnya sementara waktu. Demikian pula warga Jakarta juga bisa lebih berhati-hati dan melakukan berbagai protokol kesehatan yang diwajibkan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, memberikan informasi tentang protokol kesehatan yang wajib diterapkan. Seperti yang sudah diketahui, COVID-19 adalah jenis virus baru yang belum pernah ada sebelumnya. Butuh penelitian panjang untuk mengetahui lebih jelas apa saja yang perlu diperlakukan. Keberadaan media massa cukup membantu untuk menginformasikan hal-hal yang perlu dan tidak perlu diterapkan. Masyarakat tidak perlu bingung jika beberapa di antaranya akan ada perubahan. Kita hanya perlu menunggu kabar terbaru serta menunggu konfirmasi dari pihak-pihak terkait apakah berita yang diinformasikan benar atau tidak. Yang ketiga, menangkal penyebaran hoax. Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, berita-berita hoax makin banyak bermunculan. Hal ini cukup mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menerimanya mentah-mentah. Keberadaan media massa diharapkan menjadi penengah berita-berita palsu tersebut, serta berperan untuk mengabarkan situasi yang sebenarnya. Tentunya akan ada pihak-pihak menganggap apa yang dikabarkan media masalah yang tidak benar. Tapi setidaknya tidak semua orang berpendapat demikian. Selain itu, tetap diperlakukan kebijaksanaan dalam membaca atau mendengar berita termasuk dari media massa untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.